Welcome. Oke guys, balik lagi ya sama gue di Dusty Gaming anjay. Yes, hari ini gue mau nyobain Ragnarok Zero Global. Baru open server hari ini perdana. Ini masih open beta ya guys ya. Gila udah lama banget gak main Ragnarok anjir. Sumpah lama banget gak main Ragnarok. Gue terakhir main Ragnarok SMP anjir kayaknya. Zaman gue SMP ini, kangen banget. Sumpah kangen banget. Oke. Oh belum ada ya. Ras-rasnya baru ada manusia doang. Jogja ada apa aja nih? Ini kayaknya Swordmaster, Mage, Acolyte, Thief, Archer, Rogu ya. Oke, kita bikin dulu deh karakternya. Jangan dong, Dusty dong. Gila lu. Cewek cowok lah. Ode gua. HP 40 SP oke. Ini lucu. Party system. Party dapat dibuat dengan /create nama party atau /organize nama party. Keluar dari party dapat dilakukan dengan /leave. Oke. Party system, jika kamu membuat party dan menjadi party leader, kamu dapat mengundang karakter lain ke party dengan mengklik kanan karakter tersebut. Lalu memilih menu undang party atau dengan mengetik /invite diikuti nama karakter. Gila. Di sini grafiknya halus banget loh, beda sama Ragnarok dulu anjir. Sumpah. Untuk mengeluarkan anggota dari party yang kamu pimpin, ketik expel atau diikuti nama karakter. Tidak ada konfirmasi Y atau N, jadi pilihlah dengan hati-hati. Chat party, agensi petualangan. Oh ini masih ini ya, masih apa? Tutorial. Ih keren anjir, smooth banget. Dulu mah masih patah-patah guys. Gila. Ih keren. Ish. Sensitif banget. Oke, coba. Oh selamat datang. Katanya ada adventure baru yang datang. Jadi itu kamu ya. Nah, tempat ini adalah Rune Midgard's Royal Creatura Academy, yang didirikan untuk mendukung para adventure yang dulu semakin banyak. Namun belakangan ini ada grup yang mengambil alih dan mengelolanya agar dapat menangani para adventurer dengan lebih serius. Dengan memilih para adventurer, pada akhirnya itu akan sangat membantu kerajaan, bahkan juga benua di Midgard ini. Oke, namamu Dusty. Nama yang indah. Oh, jelas bro. Gila lu. Gerah ngomong-ngomong. Dengan ini pendaftaran petualanganmu sudah selesai. Trainee. Perlengkapannya Blade, maka kamu menerimanya. Oke. Kamu menerima quest dari Sparky. Isi quest dapat diberikan di window informasi quest list. Taruh sini lah ya. Dia XP, job XP maksudnya ya, item. Temui Blade di ruangan persediaan. Oke. Ini dasar apa nih, daftar quest di window informasi dasar di kiri atas atau dengan tombol Q. Oh, pencet Q. Oke. Gila udah lama banget gue ngamen ini. Dan ini grafiknya keren, cuk. Bagus, cuk. Smooth banget anjir, gila. Tuh, ih, mantep. Dulu mah boro-boro anjir. Ini aktif info ditunda. Oke, kita cari Blade dulu. Wih, ada penunjuk jalannya cuy. Oke. Gila seneng banget gua. NRO. Oh, ini si Blade. Item Manager Blade. Oke. Blade-mu sebelumnya, apakah kamu sudah menyelesaikan pendaftaran sebagai adventurer? Udah bro. Baiklah, aku akan menjelaskan alur pelatihan yang baru. Maaf, sepertinya aku harus lebih formal. Kamu sudah mulai memahami kontrol perangkat dasar, dan kamu juga sudah selesai menemukan jalan ke sini dengan quest yang kamu terima dari Sparky. Karena kamu telah menyelesaikan quest yang diberikan dengan benar, sebagai hadiah yang setimpal, aku akan memberikan pengalaman XP. Oke.
Kalau begitu sekarang aku akan memulai penjelasan tentang item dan perlengkapan. Aku akan memulainya berikut. Kata aja aku belum terbiasa, makanya jangan menatapku seperti itu. Kalau begitu aku akan melanjutkan ini tentang item dan perlengkapan. Kiri atas tekan icon item. Kiri atas. Ini kanan bawah anjir. Di window info dasar, kiri atas tekan item. Inventory nggak sih, bukan item? Apalah inventory, cok. Blade, cukup klik 2 kali item tersebut. Hey, terus ball. Nah, ini nggak ada. Yaitu item konsumsi, perlengkapan dan lainnya. Untuk item yang ingin digunakan atau dipakai cukup menggunakan syarat Windows perlengkapan. Oke, jika kalian melihat penjelasan rinci tiap item, klik kanan item tersebut. Jika kamu klik kanan item dengan mouse, kamu dapat melihat penjelasan rinci item tersebut. Oh iya. Oke. Apa nih? Freshly squeezed milk 20. Oh, ini buat. Oh, bisa. Masih baris dulu kali ya. Kamu dapat memeriksa item yang ingin dipakai dengan membukanya untuk menemukan. Oh, ini equipment gua. Oke. Malah ini weapon yang membantu dalam pertempuran dan potion untuk pemulihan. Pertama mau coba memakai bagian main gauge yang kuberikan. Klik 2 kali item tersebut. Beginner main gauge. Dapat mengenakan item. Nggak bisa. Weapon, oke. Oh, baru bisa. Oke. Murid yang hebat harus diberi hadiah. Ini potion itu persiapan perjalanan, hadiah mulu deh tadi. Healer di ruang medis, perjalanan menemui dan pelajari first aid. Oke. Healer ya. Healer, kita cari si healer. Oh, di sini. Apa? Tiba-tiba mengeliling jalan. Artinya item terbaru. Kelihatannya juga belum berganti job. Ya, bertemu di tempat seperti ini juga namanya takdir. Aku Lumin. Aku akan memenuhi permintaan orang itu dan pelan-pelan pergi untuk berganti job. Sepertinya kamu masih butuh lebih banyak latihan, jadi berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke. Tadi aku mohon izin sebenarnya untuk meminta bahan membuat potion kepada orang itu. Ini ruang perawatan. Tentang first aid. Window skill bisa dibuka dari window info dasar dengan tombol S pintasnya. Oke, first aid. Ini mana ya? Apa namanya? Icon buat naro-naro si skillnya. Coba tekan F12. Nah, ini maksud gua. Bisa taruh di bawah, guys. Di drag nggak sih? Yoi. Yuk. Oke. Window pintas, kamu juga bisa melihat halaman lainnya. Oke. Cara pakainya sederhana, setiap slot masing-masing terhubung dengan tombol 1 sampai 9. Setelah mendaftarkan skill atau item yang ingin digunakan ke slot, tekan tombol yang sesuai dan itu akan langsung. Oke, paham. Sama berarti kayak yang dulu ya. Simpan lokasi berarti menentukan tempat kembali. Itulah titik tempat kamu kembali saat tidak mampu bertarung. Butterfly wing. Ya, inget-inget gua kalau butterfly wing. Dia akan memandu kamu perjalanan lain. Berarti kita kasih blade lagi ya. Ini close dulu. Ih, seneng deh. Ih, keren deh. Bajingan, udah lama gak main ini, cok. Belajar hanya dalam gedung pasti terasa menyesakan. Iya sih. Sekarang Ure di luar Izulde akan membantumu dalam latihan langsung. Ide cakep. Kalau mau aku akan langsung mengirimkanmu kepada Ure. Boleh. Tolong kirimkan aku. Yoi.
Si Ure. Namamu Dusty, senang bekerja sama ke depannya. Aku Ure yang bertanggung jawab atas pelajaran praktik. Benar, seperti yang kamu katakan, menaikkan strength memang membantu aku jadi bisa melakukan serangan yang jauh lebih kuat dari biasanya. Benar, karena kamu swordsman, stat utamamu adalah strength. Kalau hit kurang, status apa yang ku bilang harus dinaikkan? Kalau hit kurang, itu dexterity. Oke. Jawaban yang benar, tapi meski barusan kamu mabuk laut separah itu, jangan memaksakan diri. Oh, ceritanya gue kesini naik kapal laut. Oke, terus gue mabuk laut. Bego si Dusty. Sama juga adventure baru yang ada di sini, sepertinya dia baru mulai berpetualangan belakangan ini. Halo, aku Reno. Kalau kamu namamu siapa? Dusty. Oke, cukup sapa-sapaannya ya guys. Maaf soal ini karena dia terlihat begitu lugu. Aku bermaksud mengajarinya beberapa hal. Tapi jadinya begini. Karena kamu juga datang untuk merasakan pertempuran sesungguhan. Request yang sesuai. 3 picky pouring di sekitar sini. Status poinmu kamu bisa menekan C. Oke. Nanti aja. Swordsman, merchant, atau thief, biasanya kamu akan menaikkan strength yang meningkatkan serangan fisik jarak dekat. Atau mage, biasanya kamu intelligence. Jika menjadi archer, biasanya kamu akan menaikkan dexterity. Gue pengen cobain bikin archer sih, karena gue biasanya main tuh pasti jadi thief, terus gue bosen ya kan. Sekarang gue pengen cobain jadi archer sih. Penjelasan tiap status, buka Windows status, lalu arahkan kursor mouse. Oke. Oh ini. Hit track waktu casting, kekuatan M attack. Attack range, physical attack range, hit rate waktu casting, kekuatan M attack. Oke. Ya kita nyari puring coy. Hihihi bagus. Ya, kita cari pouring, picky pouring. Oke, ini dia. Oke. Bawahnya gimana cuy? Tunggu close dulu dah. Oh ini ada questnya di atas kepala kita. Picky pouring 1 dari 3. Oke. Nah, lucu ya sini. Ini sini. Oh nggak bisa kok. Oke. Nah, jadiin 1 gini aja maksud gua. Oh, ini bisa bro. Nah. Oke. Dan pertempuran. Dapat XP kah? Saat ini fungsi vending view. Gimana coba show shop. Nantilah itu ya. Oke, questnya beres. Rasanya tingkatkan package skill hingga level 9. Setelah itu sepertinya sudah waktunya kamu melakukan job change. Cara naikin skillnya? Nah, tadi pencet apa? Cara naikin skillnya tuh A, apa S? Ah yes.
Basic skill 9. Oke. Sip. Terus gue disuruh ke Sparky. Sparky yang ini ya. L'Oreal Creature Academy yang dikelola oleh Eden Group, dan sekarang Eden Group Adventurer Group Office. Semua pelajaran dasar petualangan kerja keras kamu luar biasa. Naik sampai 10. Oh iya benar. Sekarang kamu bisa melanjutkan proses pergantian job di lantai 2. Ingin berganti job. Jadi apa? Aku mau jadi archer. Archer gue ada di Payon ya, di Payon. Udah lama gue gak denger kota Payon tuh, udah lama banget anjir. Jika kamu ingin berpindah job, aku akan mengarahkan kamu ke trainer di lantai 2. Penanggung jawab archer teacher. Oke. Ini ada navigasinya ya. Coba mana jalannya? Archer. Nah kita archer. Sumpah ini keren cuy. Swordsman Classroom. Nah ini Archer Classroom. Jadi ya, kami sedang ditugaskan dari tiap unit job untuk melaksanakan perpindahan job menjadi archer ya. Kamu ingin menjadi archer, aku akan memindahkan job kamu di tempat ini juga. Oke. Namamu Dusty, benar. Lapis kamu sudah cukup. Kamu boleh berganti job menjadi archer. Aku akan langsung ganti jobmu. Yo, archer nih. Selamat, dari hati aku mengucapkan selamat atas pergantian job kamu menjadi archer, dan demi kebangkitan guild archer ke depannya, mohon banyak partisipasinya. Barang dari bagian produksi sudah sampai. Ini, terimalah. Ya, dikasih arrow sama bow. Apa nih? Kalau sampai arrowmu kurang, kamu bisa membuat arrow dengan memanfaatkan barang di sekitar. Gunakan quest skill arrow crafting. Selain itu, karena kami pada dasarnya adalah profesi yang terspesialisasi dalam pertempuran jarak jauh, kalau lawan sampai terlalu dekat, gunakan skill charge arrow. Itu akan membantu weapon bisa di refine menggunakan refine stone untuk melakukan refine. Oh, kalau durability-nya udah habis ya. Coba lakukan refine sendiri melalui blacksmith di kota, maka kamu akan cepat memahaminya. Itu katanya sampaikan bahwa ada permintaan yang sangat penting. Oke, balik lagi ke si Sparky ya guys. Coba gue pengen cek skill. Apa nih? Ini arrow repel, arrow crafting. Oke. Arrow repel 10 SP. Terus senjata gue harus ganti dong. Oh, bisa pencet I. Ini Novice Adventurer Suit. Jadi pencet apa sih? P. Bukan PC. Bukan. Apa sih? Status C. Armor. Jadi ini pencet apa sih? Bentar. Udah lupa deh gue nih. Oh, pencet E. Oke. Nah, gue gak punya arrow gitu. Oke. SP tidak cukup lah. SP gue berapa aja?
Kamu juga sudah melakukan perubahan job dengan baik dan sudah memiliki semua dasar yang diperlukan. Ada permintaan yang seharusnya khusus kupilih untuk seksama agar bisa membantu Dusty yang baru saat melalui petualangan. Maukah kamu menerimanya di Payon? Mereka memintamu untuk mencari orang yang hilang dan barang yang lenyap. Oh, misi-misi terutama. Mereka bilang rahasia bagi Tetua Agung Iren dan dari Payon. Sepertinya ada sesuatu di baliknya. Oke. Kita dapat ini cuy, dapat misi cuy. Oke. Ke Payon bicara dengan Iren. Iris Iren. Bla 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 bla. Kita punya Dusty seperti yang khawatir berlebihan. Berteriak keras menanyakan apakah si Dragon Blade hilang. Lalu pulang. Bisa diam sedikit, perlu sampai menyebarkan ke seluruh kampung. Lagi mencari si Dragon Blade. Oke. Nah, kita cari si Dragon Blade-nya, bro. Apa nih garis? Sebelum tetua desa motonya, kunjungi blacksmith dan terima equipment yang telah disiapkan oleh Chaos. Ini kenapa ada ungu gini ya? Jangan-jangan record lagi. Ya kenapa ungu gitu ya? Apa dah? Ini mungkin karena gue, soalnya monitor gue rada gede cuy, yang widescreen, gara-gara itu ya. Apa kondisi dulu? Apa tuh? Dragon Blade, datanglah ke lapangan desa, kali ini juga aku mohon bantuannya. Lapang desa. Buset, nggak kurang sempit ini jalannya. Tadi kan gue dapet equipment harusnya. Beginner new cutter, helm. Oh, dapat beginner new cutter. Iya cok, soalnya gue nggak bisa pakai bow, gue belum punya arrow-nya anjir. Saya gue nggak bisa bikin ini sih. Arrow crafting. Oke. Ini cuy, Weaver. Gue nerima arrow 500. Gue bisa dong pakai bow gua. Ya dong, bisa dong. Nggak mungkin nggak bisa kan? Oh, gue bego ya. Oke. Iya. Gue lupa. Jadi pencet bro arrow-nya. Oke. Pergi ke Payon Forest dengan Wanderer Hanul. Cuaca yang pas untuk bermalas-malasan, rasanya ingin tidur begini saja. Memang pengangguran itu yang terbaik. Aku tidak mau bekerja, aku ingin bersantai seumur hidup. Ya Allah. Kok sakit hati gue ya? Merasa dihina cuy. Tanya apakah pernah melihat pedang di sekitar sini? Alah, aku sudah tinggal di sini cukup lama, tapi nggak pernah lihat pedang. Keliling di dalam hutan, mungkin karena sedang mencari sesuatu, jadi dia akan lebih membantu daripada aku. Oke. Dulu pengangguran, nggak mau gawe lagi lu.
1227. Memang halaman 5 hilang. Apa sih? Arkeologis. Aduh, kaget sekali. Udah perlu apa denganku? Menanyakan lokasi gua. Oke, kita ke gua nih. Oke, kita ke gua. Nah, kayaknya gue naikin dulu deh dex gua biar nggak miss cuy. Sakit cuy. Kita harus bunuh blood pouring 5. Oke. Jadi periksa apakah pedangnya ada. Masuk dalam gua. Di gua bro. Bentar. Ini kita nggak punya potion sama sekali gitu. Perasaan ada deh. Nggak bisa ya. Nah, ini kita ganti aja deh. Seru dah. Tukar. Saat menyelidiki bagian dalam gua di sana sini, aku menemukan pintu masuk yang sangat sempit seperti yang dikatakan arkeolog. Begitu sempit sampai aku harus merangkak dengan keempat kaki. Untuk meriksa bagian dalam, aku membungkuk dan mengintip lalu melihat sama-sama sebuah pedang di lantai agak jauh dari pintu masuk yang tertancap. Saat aku masukkan tangan untuk masuk ke dalam, terdengar suara Pak Jijik. Pak Jijik. Dan percikan api biru pun menyembur. Sensasi menyengat terasa dari ujung jari, dan aku pun cepat-cepat menarik tanganku ke belakang. Rasa menyengat ini sepertinya adalah magic yang disebutkan arkeolog. Karena bukan rasa sakit yang tak tertahankan, aku memutuskan untuk mencoba masuk sekali lagi. Iya, udah masuk. Siapa nih? Silver Hair Girl. Mengabaikan sedikit rasa tersengat. Tempat yang kumasukkan ternyata ruang yang lebih luas dari yang kupikirkan. Anehnya di dalam sana selain sebilah pedang ada Silver Hair Girl yang dari luar tidak terlihat, seolah-olah pingsan bersandar pada pilar dengan mata terpejam seperti sudah tiada. Belum pernah aku lihat di desa kami. Yang aneh, di lehernya terpasang kalung tebal berbahan logam, dan di pergelangan tangannya terpasang gelang dengan bentuk yang sama. Ada apa? Sebut pedang. Cahaya terang yang terpancar dari pedang itu. Ini kan seolah terserap masuk ke Silver Hair Girl. Oke. Yay. Aku menatapnya bertanya apakah Merin itu sudah bangun. Menjamkan mata, namun aku melihat kedua lengannya sedikit terangkat di udara. Ini yang sedang kupegang. Pedangnya terjatuh bersamaan dengan itu. Tangan bayi itu juga kembali jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Bentar. Ini oke. Menenangkan diri dan mengamatinya dengan seksama, barulah bisa menyadari bahwa gelangnya dan pedang itu terhubung dengan rantai besi. Saat menyentuh gelang itu untuk melepaskan rantainya, Merin itu tiba-tiba buka mata lebar-lebar dan bangkit. Mana ia menghilang dari... menghilang. Saat aku menoleh ke sana kemari untuk memastikan kemana ia menghilang, dari belakang terdengar suara dingin yang terdengar. Pindah ke belakang aja.
Kalau ingin keluar dari sini hidup, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan baik. Kamu datang karena dikirim oleh Freya. Apakah ia mengambil pedang yang jatuh lalu mengarahkannya kepadaku karena aku merasakan logam dingin menyentuh leherku? Akan kutanya lagi, kamu apakah bawahan Freya? Kamu apakah bawahan Freya? Begitu, lalu kenapa kamu ada di sini? Tak boleh ada pun kebohongan dalam kata-katamu itu. Terakhir akan kutanya satu lagi. Kamu manusia? Aku manusia. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Menyarungkan pedangnya dan aku pun berbalik dan menjauh darinya. Dia tidak lagi mendulikanku, lalu mengeluarkan leontin yang tergantung di lehernya dan mulai melafalkan mantra. Melafalkan spell. Pada Heimdall, menjaga gerbang Asgard, aku Sigrun mohon izinkan agar aku dapat kembali ke tempatku seharusnya. Cahaya yang begitu terang hingga menyilaukan dan seolah merespon cahaya itu. Tubuhku pun mulai bersinar kuat. Dalam sekejap mata yang begitu kuat itu seakan-akan tidak pernah bersinar, lalu langsung tersedot dalam tubuhku dan jejaknya pun lenyap. Kamu bereaksi dengan benda milik dewa. Dengan menghindari tatapan, ujung telinga Sigrun yang menggumam pelan itu meret. Menggumam pelan itu memerah bajingan. Pergi keluar gua bersama. Oke. Berkatmu aku berhasil keluar dari gua. Aku ingin tahu alasan kamu bereaksi terhadap kalung ini. Maukah kamu menemaniku? Bentar. Udah bener belum sih? Udah. Oke. Ayo. Menjawab tidak akan ikut. Mau. Nggak ada. Saya penasaran alasannya. Penasaran tapi ada urusan lebih mendesak. Waduh, kamu sudah menyelidiki seluruh bagian dalam gua dan kembali. Lalu siapa yang ada di sebelahmu ini? Aku menjelaskan duduk perkara kepada arkeolog. Jelaskan duduk. Pedang itu milik Maiden ini, tapi mengapa Maiden muda ini sampai terkurung sendirian di dalam gua? Itu bukan urusanmu. Tidak sopan. Oh iya, bukankah kamu bilang ujung pedang yang kamu cari mirip wajah naga? Perempuan bertanya ke sana kemari tentang tempat yang bisa menjual barang mahal. Dia memakai poni ekor. Dia membawa kucing yang punya 2 ekor. Ini rahasia. Nah, jawab aja. Kalau itu desa tempat penulisnya tinggal, mungkin aku bisa menemukan sesuatu. Ayo. Kamu pelajari kepada Iris di desa pegunungan Payon. Ini apa? Level up. Dex saja dulu. Ini crafting arrow-nya gimana ya? Pakai apa ya crafting arrow-nya? Pakai drop-dropan dari musuh. Gue udah rada lupa nih men, gimana cara crafting arrow-nya, pakai apa, gue bingung nih.
Frontera. Frontera tuh kota Swordsman apa Mage ya? Gue lupa deh. Kalau nggak salah kota Swordsman deh Frontera tuh. Kalau Payon kan kota Archer ya. Poring pemalu. Lagunya enak banget cuy. Sumpah lagunya enak banget. Nggak bohong. Ih, kangen gue sama lagunya. Background musiknya tuh khas gitu. Sama kayak gue main Seal zaman dulu. Enak banget itu background musiknya tuh. Buset, banyak orang. Set, nggak kebagian ini gue. Nah, kayak gini-gini bisa nggak ya? Gak dapet cuy. Wah, ini mah rebutan cuy namanya. Lah sini anda. Ini poring biasa, bukan saya poring ini. Beda. Nah, ini saya poring nih. Si ini lunatik. Oke, oh bisa nih pakai jeli poli. Satu anjir apa nih? Oh, SP gue habis. Tiga lagi ya. Oke, selesai. Lucu aja. Ini kalau nggak salah Arrow nanti bisa beli kok. Jadi kita nggak perlu. Ini apa nih? Tukang dagang nih ya. Coba beli Ina. Black Ladle, Glass Blade, Cungjah, Red Frame. Apa tuh? Barang-barang nggak jelas. Nah, ini tempat potion nih. Jika kamu mau botol kosong, aku akan tukarkan dengan satu botol susu hanya dengan 15 zeni. Enggak. Nyusuk gue tiba-tiba. Dia memang tidak ada di selatan. Kali ini maukah kamu mencari di luar gerbang timur sekalian buru lunatik muda juga?
Ngomong sekalian. Bentar. Aduh. Job level up. Clover. Ambil-ambilin nih. Siapa tahu bisa jadi arrow. Ada. Ambil aja dulu semua, guys. Namanya juga masih miskin ya nggak? Dia yang mati aja. Ini batu bisa buat teleport kan ya kalau salah. Ingat gua ya. Ih. Enggak, nge-record. Berapa nih? 8 Novice Blue Potion. Novice Butterfly Wing. Mandragora memperoleh Steam. Apa nih? Channel transfer device. Bisa ganti-ganti channel. Ini.
Kok nggak ada penunjuk jalannya ya? Nah, si Chaosnya mana ya? Nyasar guys. Nah, ini ketemu. Nggak bisa jadi latihan lumayan juga. Honey Hornet. Ini poli. Nah, lu nge-lag. Apa nih? Selamat datang layanan Kafra. Gunakan self service. Ini si Kafra ya. Buset, rame bener ini server. Sakit juga. Buset, dah rebutan ini. Iya.
Yuk, level up. Menarik busur dengan kuat lalu. Kita kenal. Oke. Double strike. Oh. Upgrade itu gimana? Oh bisa. Sorry. Klik doang tadi nggak bisa. Coba terapin double strike. Oh bisa. Oke. SP-nya nggak ada. SP-nya habis. Apa nih? Tool dealer. Ini fire red potion loh. Jualan potion dia. Ini hornet kurang 3 lagi nih. Banyak banget orang rebutan bagi. Sambil mencari penyelidik, aku juga sekalian mencari tahu keberadaan Heraes. Dan katanya orang ini tahu sesuatu. Aku dengar salah satu temanmu ada yang bilang. Seorang hilang di kerajaan semakin bertambah. Tim penyelidik istana juga sedang menyelidikinya. Berito di Isolde, oke. Jadi kali ini tempat ini bernama Isolde. Si Sigrun masih ngikut-ngikut ya ternyata. Gallipoli 4. Apa nih? Meat Monster Pit. Kok banyak? Eksplorasi perantara, periksa mission board. Mana mission board? Coba.
Di tiap kota ada mission board. Ya, cobain. Level 5 atau lebih tinggi. Oke. Dead Wortel Cake. Wait. Itu dia kuncinya digantung. STMK. Bentar. Masih jam berapa ini? Jam 3 kurang. Orang hilang. Gue mau ke mission board dulu. West Dead Wortel. Iya dah. Seorang petualang baru kembali ke rumah setelah sebulan karena lunatics menyerbu ladang wortel. Dia membawa potion yang didapat dengan merengek pada ayahnya. Kerjakan seorang petualang tanpa sepengetahuan ayahnya. Kembali ke lihat daftar tip apa nih? Karakter, gameplay, kemudian orang world. Enggak. Mau ngambil questnya gimana caranya? Kita ke Otina dulu. Apa tuh ngambil questnya di Otina? Usahain dulu lah questnya, gila. Oke, kita sekarang selesaiin quest yang di Frontera dulu ya, baru move ke kota lain ya. Petualang ayahku juga seorang petualangan. Ayahku sangat pandai membuat kue. Kalau tiba-tiba berteriak pasti capek kan? Coba bicara pelan-pelan. Aku menanam wortel di kebun belakang rumah, tapi lunatic diam-diam menggali terowongan dan menjarah kebun itu. Saya pulang setelah bekerja, baru kembali ke rumah setelah sebulan. Katanya kue wortel dibuat lain kali saja. Petualang, bisakah kamu merebut kembali 10 karat saja dari lunatic? Oke. Karena sudah menjadi petualang, aku akan menyelesaikan permintaan ini. Aku merasa bersalah pada ayah Otina, jadi aku berhenti. Kalau aku menunggu di sini, kalau bisa aku ingin karat yang bersih dan belum digigit. Oke. 10 karat. Gue bukan udah punya ya karat ya? Oh 8. 2 lagi. Gimana lunatic? Enggak. Pastinya di sini dong. Dikit GE cari biar jauh. Nggak ada di sini lunaticnya. Bentar, kan gue bisa pindah-pindah tempat ya. Kayak gini. Lunatic tuh. Lupa gue. Maaf guys, udah lama nggak main guys, gila. Little Poring. Pupa. Tuh pupa.
Nah. Pupa. Pernah denger gue monster pupa gimana ya? Mana sih? Lunatiknya dikit amat di sini. Lunatik tuh. Gak dapet lagi carrot tuh. Nah, satu lagi yuk. Yep. Tuh. Dapat lagi. Main bisa dijual nih. Sorry. Dagger. Tidak dapat diidentifikasi bukan magnifier. Coba magnifiernya gue pakai. Damn. Attack plus 28 lumayan. Lumayan lah. Bau kayak gitu ngasihnya bro. Ya. Nih, aku sudah mengumpulkannya. Wah, ini carrot. Terima kasih Tuan Petualang. Kalau aku sudah besar, aku juga akan jadi adventure yang baik sepertimu. Juga akan jadi ayah adventure yang keren seperti ayah, dan juga gue akan sering pulang ke rumah. Ini potion adventure juga bisa memakainya. Apa fish flying wing tuh? Udah. Oke, kita ke mission board lagi. Mana sih tadi mission board nih? Di mana tadi mission boardnya? Hilangan mulu. Daily quest apa nih daily quest? RPC check in. Event attendance check certificate. Wah, bisa dipakai buat apa tuh? Betul, check in kumpulkan 5 untuk mendapatkan hadiah istimewa. Oke. Ini questnya quest ini ya. Quest nggak habis ya. Aku pikir questnya sekali habis. Bicara dengan Berito. Isolde. Oke, Isolde dulu deh. Cobain deh kita main questnya dulu ya. Gue pikir itu quest yang sekali beres habis.
Nggak taunya bisa diulang-ulang cu. Gue Afra warp service nggak bisa kok. Padahal gue gak punya Jenny loh. 0 Jenny gue. Berarti kita cari si Berito. Membayar utangnya tapi dia tetap saja kabur. Quest berikutnya bisa dilakukan mulai level 20. Kalau sudah level 10 datanglah lagi. Oh oke. Level 20 guys. Farming dulu kita berarti. Visual guide apa nih? Oke. Farming kemana nih? Mob. Ori mob nih. Orinya warnanya gitu sih. Double straight. Gue farmingnya di mana ya? Masa farming poring doang nih? Satu lupa satu. Sugar dessert. Enggak. 12 ini udah Honey Hornet. Waduh. Gue mesti ke perantara dulu sih berarti. Deh, gue ke perantara dulu deh. Lama cuy, farming di sini mah. Tadi bisa kan ya di itu ya?
Sini aja deh. Ini ada item mall nggak sih? Cafe shop. Oh ada. Ntar deh. Kita cari dulu tempat farming yang cocok buat sampai level 20 guys. Ush. 14 kalau nggak gue. Boleh nih buat farming nih, boleh nih. Ada drop-dropannya gitu. Buset, ini rame banget sih servernya, sumpah. Dimana-mana ada orang loh. Wah gila, rame banget sumpah. Apa nih, beli grasshopper hand leg, membeli grasshopper hand leg. Apakah ada seorang pedagang keliling? Jangan pergi, tolong dengarkan ceritaku dulu. Oke. Deal. Oker. Cari. Lihat jauh. Nah. Yuk. Grasshopper dapat 1. Sumpah rame banget di sini anjir. Coba gue pindah ke channel B deh. Mending lah ini, di channel ini mending lah. Seenggaknya masih ada spot gitu buat farming.
Di channel A boro-boro anjir. Kayaknya kita bakal main di channel B aja deh. Udah berapa? Beras overlay 11. Ih, gak kena lagi. Sering-sering miss ya. Ah, 20. Coba kita ke Garim. Wait. Sorry ya guys ya, ada telepon tadi guys. Lanjut. Nih jauh banget lagi. Si Garim gimana sih si Garim anjir? Tiba-tiba ada quest gitu. Ya bagus sih maksudnya. Kita tuh dapat XP-nya gede kan. Ini lo Garim. Makasih. Udah, nggak dapat XP gua. Jingan.
juga lama deh kayaknya bro. Kayaknya kita harus nyari musuhnya tuh yang level berapa ya, 20 gitu mungkin. Ini kali ya, boleh deh, coba deh. Naik bro ke level 20. Nih, Savage Blade. Nah, lumayan ya. Udah membawa pesan. Pesan sistem saat ini fungsi vending view dalam status on atau shop. Apakah bisa chat publik? Nah, combat message-nya on coba. Info battleground. Bentar. Merah-merah semua nih, serem enggak? Digetok, Cok. Kali getok cu. Tifbak. Hari ini dah. Tifbak dah. Paul. Inilah masalah besar, apakah yang harus kita lakukan, apa yang sedang terjadi ya? Apakah kamu seorang petualangan? Sebenarnya ini gunungan Mjolnir, tepat ya nih. Kalahkan Hornet.
Maklo. Apa nih? Magnet. Dropletnya rada-rada ini juga nih. Rada-rada sulit dropletnya nih. Wih, baju coy. Baju apa tuh? Lot. Nah, kan pakai air gua. Jacket. Novice Adventure Suit. Itu harus melihat MHP. mana HP MHP sih? Apa sih MHP? Ini maju. Ini udah buka. Ya, kayak inilah. Gila lu. Udah ya, udah beres ya. Full rocker. Ini BTW masih open beta ya. Belum launching, bener-bener launching. Ini open beta ini cuy. Ini rocker nih.
ada fitur auto farmingnya. Empat. Enak ya, ada fitur auto farmingnya. Ya seru coy. Wih, party coy. Boleh ini. Ya, ini Thief, Swordsman, Acolyte, Merchant. Kalau party gini kan kayak ini ya, apa namanya, XP-nya kebagi-bagi kan ya. Oh, nggak dibagi rata coy. Jadi bagi rata ya, biar cepet ya. Kita kasih Paul dulu deh. Nah, ini si Paul. Jauh bener Paul. Harvey mendapatkan drop dari kostum hair tie. Kostum bisa dapat dari drop musuh ya? Oke.
Dex gue nambah 3 dari situ cuy, lumayan. Kita fokus Dex dulu ya, ntar sisanya menyusul bro. Red potion XP juga gak gede-gede banget anjir. Terus lagi terus untuk level 15 ke atas. Rating operasi stabil taman bermain, operasi stabilitas taman bermain. Satu persen dulu anjir. Dan gue gak dapat bong. Wah ini grinding parah sih. Gue bakal bikin video banyak sih dari sini nge-grinding ya kan. Seru ini. Tapi kayaknya nggak semuanya gue masukin pas lagi grinding sih. Ada di mana?
kurang ini. Oke, guys, kayaknya videonya sampai sini dulu ya. Kayaknya gue bakal grinding dulu sampai nanti bisa lanjut misi yang level 20 itu. Nanti kalau udah level 20 gue bakal lanjut lagi misinya, gue bakal record lagi. Kayaknya untuk grindingnya nggak perlu gue masukin ke video deh ya, soalnya bakal lama banget pasti kan. Jadi kayaknya pasti gue masukin quest-quest pentingnya aja. Oke? Dan mungkin gitu dulu ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi di quest pas level 20. Thank you udah nonton. Bye-bye. Welcome